Assalamualaikum guys, halo YouTube Hinga tadi sekian video, welcome back to my channel Unlimited Tutorial and Review. Today kali ini kita ada yang request guys dari Ardiansyah Syahputra. Lebih bagusan mana antara Xiaomi Redmi 13C sama Infinix Note 12 tahun 2023 ya mas? Oke, here we go, check this out. Ya ini kita akan sedikit rasional di sini membandingkan spesifikasi dua handphone dengan tanggal launchnya yang berbeda atau tahun launchnya yang berbeda. Karena Infinix ini jelas di launchnya lebih awal, sedangkan Redmi ini terbilang lebih segar atau lebih baru di sini guys. Nah, kita lihat di launchnya itu tahunnya 2022, sedangkan di Redmi itu 2023, lebih baru si Redmi. Setelah itu dari dimensinya itu hampir sama. Dimensinya kita bandingkan di sini, kita lihat ini perbandingannya hampir sama. Jadi ukurannya itu tidak berbeda jauh antara dua handphone ini. Nah setelah itu dari bodinya, sedangkan di Infinix ini tertuliskan, untuk Redmi tidak tertuliskan. Buildnya itu glass front, plastic frame, plastic back, itu untuk yang Infinix. Sedangkan untuk yang Redmi ini tidak tertera di sini. Setelah itu displaynya ini untuk Infinix hanya AMOLED begitu saja. Sedangkan untuk di si Redmi itu ada IPS LCD 90Hz. Wah cepet juga ya ternyata dengan HP semurah itu. Setelah itu 450 nits, 600 nits begitu. Setelah itu size-nya di sini juga tidak berbeda jauh, resolusinya juga ternyata sedikit lebih unggul di Infinix soal resolusinya. Nah, sedangkan protection-nya di sini Corning Gorilla Glass. Biasa Redmi meskipun series yang dulu sudah Corning Gorilla Glass biasanya. Sedangkan di Infinix ini protection-nya sepertinya tidak tertera atau memang tidak ada. Setelah itu kita menuju ke OS operating system. Nah, setelah itu di sini ada Android 12, OS 10.6. Setelah itu di sini ada Android sampai MIUI 14. Setelah itu di sini chipsetnya, guys. Chipsetnya di sini ada Helio G996nm. Setelah itu di sini ada MediaTek Helio G8512nm. Nah, ini teman-teman silahkan dilihat perbandingannya, ini cukup berbeda antara yang di launch tahun lalu sama di launch yang lumayan lebih seger yang Redmi, yang meskipun selisihnya juga 1 tahun saja tapi ternyata perbandingannya seperti ini. Card slot atau memorinya kita coba ya guys ya, di sini kita lihat bersama. Ini memorinya kalau Infinix itu RAM-nya 8, optionnya hanya 1, RAM-nya 8. Wah ngeri juga ternyata Infinix soal memori, soal RAM itu sedikit lebih unggul karena harganya lebih terjangkau ya guys ya. Dapat RAM 8 GB. Sedangkan internalnya itu ada option 128 sama 256. Nah, untuk si Redmi ini juga perbandingannya juga hampir sama, RAM-nya juga berani sampai 8 GB, ada option lebih murah 4 GB sampai 6 GB begitu guys. Nah, untuk option dari internalnya itu juga lega guys, soalnya 128 sampai 256 juga. Namun ini perbandingan harganya juga cukup signifikan, bisa dicek di marketplace. Bagi teman-teman yang pengen order handphone, pengen beli HP, proses cepat, mudah, dan langsung dari pabriknya atau official store, nanti hubungi nomor saya di bawah. Mudah prosesnya, boleh transfer via BSI, Bank Syariah Indonesia, maupun langsung top up ShopeePay. Bisa saya orderkan karena sedang ada promo diskon sampai 100.000. Sudah free ongkir, benar-benar dapat 0 guys, 0 rupiah free ongkirnya kalau pakai akun saya. Seperti itu. Setelah itu loudspeaker, yes. Oke, Bluetooth yes, Wi-Fi-nya sama guys. Nah, setelah itu di sini baterainya 5000 mAh. Untuk chargingnya itu unggul di Xiaomi karena 33 watt, 18 watt saja untuk si Redmi. Oh iya, tadi kita sedikit terlewat di bagian yang cukup difikirkan untuk kaum yang biasanya mendang-mending. Di sini ada main kamera 50 megapiksel sama. Nah, bedanya ini ada 28 mm wide. Kalau ini ada 1,6 wide. Nah, sedangkan ada kamera tambahannya 2 megapiksel depth, sedangkan ini di Redmi Macro. Setelah itu guys, di sini kita lihat dari videonya. Dari videonya lebih unggul
dari Infinix karena sampai 1440 30 fps, sedangkan untuk si Redmi hanya 1080 30 fps. Namun kita ingat, karena perbedaan dari kamera ini dari dua brand ini, kita tidak, istilahnya tidak, data berdasarkan angka tidak mewakili, tidak cukup mewakili. Jadi harus benar-benar dicek teman-teman nyamannya nanti kameranya kamera yang mana. Misalnya iPhone saja 12 megapiksel itu bagus sekali. Jadi ibaratnya dua brand ini dari segi kamera tidak dapat dibandingkan melalui angka saja yang tertera di sini. Meskipun FPS itu memang menentukan, namun di sini FPS-nya sama 30 fps. Untuk yang hobi video atau pengen bikin konten, sepertinya untuk kamera masih unggul di Redmi. Namun kita lihat juga di sini, kalau untuk foto-foto mungkin lebih unggul di Infinix. Karena apa? Karena ini ada 16 megapiksel, sedangkan si Redmi hanya 8 megapiksel. Begitu guys. Jadi untuk Infinix itu memang biasanya handphone atau brand yang menang di mesin, di chipset dan lain sebagainya. Buat main game kenceng, buat lain-lain soal multitasking itu memang kenceng, namun kadang ada minusnya itu di kamera. Namun untuk kali ini, series yang ini itu kameranya bisa diajak main juga kalau untuk foto-foto aja. Kalau video masih sedikit perlu kerja keras di editingnya, mungkin seperti itu. Nah untuk si Redmi ini saya sudah berpengalaman ya untuk memakai. Ini memang balance dari segi mesin, dari segi chipset dan lain sebagainya, namun kameranya juga bisa diajak main dari foto dan videonya. Dan bagi yang pengen balance memang prefer ke Redmi begitu, karena brand ini balance. Kalau Infinix buat ngegame aja misalnya masih balance, buat multitasking aplikasi-aplikasi di handphonenya masih kuat, insya Allah seperti itu. Namun mungkin kalau dari kamera agak sedikit berbeda dari dua handphone ini. Saya rasa itu harganya di sini tidak rupiah ya, jadi silahkan di compare sendiri harganya. Karena si Redmi ini terlihat memang banyak optionnya, sampai 1, 2, 3, 4 sampai 4 option perbedaan harga, sedangkan si Infinix ini hanya tertera 1 option saja. Ya mungkin lebih jelasnya memang Infinix berani dengan harga yang sangat terjangkau, namun menyajikan spesifikasi yang cukup bersaing begitu. Namun si Redmi juga tidak kalah bagus juga. Bagi teman-teman yang bingung pilih yang mana, sesuai kebutuhan saja. Seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Sekian, semoga bermanfaat. See you in the next video, dan forget to subscribe and like, and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.